Pernah gak sih, kamu ngerasa diperlakukan gak adil sama seseorang, tapi gak bisa langsung melawan, karena mereka lebih kuat, atau lebih berkuasa? Nah, kali ini, kita bakal cerita soal Abu Nawas, si cerdik legendaris, yang punya cara unik buat membalas dendam, tapi tetap elegan. Kamu pasti gak nyangka, gimana endingnya. Jadi begini, pagi itu Abu Nawas pulang ke rumah, dan langsung disambut istrinya, dengan kabar yang bikin hati siapapun panas. Ternyata, pekerja istana datang tanpa permisi, bongkar rumah mereka, dan terus menggali. Alasannya, karena raja bermimpi, ada harta karun emas dan permata, di bawah rumah Abu Nawas, tapi setelah digali dalam-dalam, yang ada cuma tanah kosong. Abu Nawas pun cuma bisa menahan sakit hati, bukannya minta maaf atau ganti rugi, raja malah diam aja, seolah-olah nggak ada yang salah. Dalam diamnya, Abu Nawas mulai memutar otak, mencari cara buat membalas perlakuan raja. Lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan cara untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba, namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Setelah semalaman berpikir, pagi harinya Abu Nawas melihat sesuatu yang bikin ide brilian muncul, yaitu lalat-lalat menyerbu makanan basi di mejanya. Sambil tersenyum lebar, ia berkata ke istrinya, "Ambilin aku kain penutup makanan, dan tongkat besi, untuk apa Kanda?" Tanya istrinya heran. "Aku punya rencana untuk membalas Baginda Raja," kata Abu Nawas singkat. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana. Di hadapan raja dan para menteri, ia mengadukan tamu tak diundang, yang sudah merusak makanannya, yaitu lalat-lalat. Dengan penuh percaya diri, ia meminta izin tertulis dari raja, untuk menghukum lalat-lalat itu, dimanapun mereka hinggap. "Abu Nawas, ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda, hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba, tanpa izin dari hamba, dan berani memakan makanan hamba. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" Tanya Baginda dengan nada kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Abu Nawas, kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba, hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini. Lalu keadilan yang bagaimana, yang engkau inginkan dariku?" Kata raja. "Abu Nawas, hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa mengelakkan diri, menolak permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa, Baginda membuat surat izin, yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu, dimanapun mereka hinggap. Dan disinilah aksi Abu Nawas dimulai. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya, hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar lalat-lalat itu. Abu Nawas langsung memukul semua lalat yang ia lihat. Tapi bukan cuma itu, ia juga memukul barang-barang tempat lalat hinggap, mulai dari kaca istana, vas bunga mahal, hingga patung hias. Bahkan, ia gak ragu memukul tempayan kesayangan raja. Barang-barang istana porak-poranda di tangan Abu Nawas. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Raja pun hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia mulai menyadari kesalahannya. Perbuatan semena-mena pada Abu Nawas ternyata berbuah kehancuran di istananya sendiri. Setelah puas, Abu Nawas pulang dengan senyuman lega. Ia tahu istrinya pasti menunggu cerita seru ini di rumah. Kesimpulan dari cerita ini, kita belajar satu hal penting, kekuasaan bukan berarti bisa bertindak sewenang-wenang. Orang yang terlihat lemah atau sederhana pun punya cara untuk melawan ketidakadilan, apalagi kalau mereka cerdas seperti Abu Nawas. Jadi, kalau kamu berada di posisi raja, ingatlah untuk selalu memperlakukan orang lain dengan adil, karena apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Nah, gimana menurut kamu cara Abu Nawas ini? Apakah kamu setuju dengan aksinya? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar.